Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Alam jiwa dapat menampung beberapa jiwa lain selain kekuatan jiwanya sendiri, kecuali tuan rumah mengizinkannya. Jiwa lain tidak dapat hidup di dalamnya, kata Jinlong. Xiaoyan terkejut mendengarnya. Sesaat kemudian sebuah gulungan kuning muncul di tangannya. Gulungan yang menguning tampaknya telah ada selama bertahun-tahun dan tepat setelah muncul di tangannya, Xiaoyan merasakan gelombang aneh di dalam gulungan itu. Xiaoyan mencoba membuka gulungan yang agak menguning namun dia tidak berdaya, karena apapun yang dilakukannya, dia tidak bisa membukanya. Matanya menyusut sementara api putih muncul di ujung jarinya dan perlahan melekat pada gulungan itu, namun gulungan itu masih juga tidak bergerak. Xiaoyan mengerutkan keningnya, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Melihat bahwa api putih juga tak bisa membukanya, kekuatan jiwa mulai merembes keluar dari dahinya dan membungkus gulungan kuning, namun bahkan kekuatan jiwanya tak dapat membukanya juga. Itu benar, cobalah membukanya dengan darahmu, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum setetes darah muncul di jarinya, dan kemudian menetes di gulungan kuno. Darah baru saja jatuh di gulungan ketika benang tipis yang melilitnya perlahan terbuka. Dikatakan bahwa ada beberapa gulungan kuno yang perlu meneteskan darah untuk mengenali tuannya, jadi ini berbeda dari metode yang kamu gunakan sebelumnya, kata Jinlong. Xiaoyan tersenyum getir sebelum menatap dengan hati-hati pada gulungan kuno di depannya. Ada sekelompok cahaya besar muncul di gua disertai dengan aura kuno. Kelompok cahaya samar-samar berubah menjadi sosok jiwa dengan sepasang mata menakutkan perlahan terbuka. Xiaoyan terkejut oleh aura yang menakutkan. Hanya jejak aura yang tersisa sudah sangat menakutkan. Tidak bisa membayangkan betapa kuatnya sosok di depannya ini di puncaknya. Jinlong juga menatap sosok di depannya dengan heran. Jika sesuatu terjadi, dia akan bertindak. Sosok jiwa itu kemudian menatap Xiaoyan dengan penuh minat sebelum berbicara. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang yang nyaris tidak lulus ujian. Senior ini, siapa? Tanya Xiaoyan dengan heran. Aku telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk melepaskan jubahku, kata sosok misterius itu. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu, karena beberapa sosok kuat akan mencatat apa yang telah mereka pelajari selama hidup dan tidak akan membiarkan keterampilan unik mereka menghilang begitu saja. Baiklah, jangan bicara omong kosong lagi, aku tidak punya banyak waktu, saya adalah master formasi pertempuran, kata sosok itu merentangkan tangannya. Seorang master formasi Do, seru Xiaoyan terkejut, bagaimana mungkin, kata Jinlong juga terkejut. Di benua Douqi, satu-satunya kekuatan adalah mengolah Douqi. Namun ada 4 hal di atas semua ini, Master Alkemis, Master Racun, Master Pertahanan dan Master Formasi Pertempuran. Namun, satu hal yang pasti, di antara 4 hal ini, Guru Formasi Dou tidak diragukan lagi yang paling kuat, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengarnya, tidak heran mereka bertarung dengan Master Formasi saat mereka menemukan banyak formasi di reruntuhan kuno saat itu. Yang disebut Master Formasi Pertempuran adalah mengandalkan kekuatan di tubuhnya untuk mengaktifkan formasi spiritual, sehingga membentuk sarana untuk menyerang dan bertahan. Semakin kuat formasi spiritual, semakin kuat formasi pertempuran, tapi hal paling dasar untuk memulai adalah kekuatan mental, kata Jinlong. Kekuatan mental, seru Xiaoyan nampak bingung, dia hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan jiwa, adapun kekuatan mental itu, dia belum pernah mendengarnya. Itu normal kamu bingung, bagaimanapun itu adalah rahasia kuno, sepertinya aku menemukan harta karun kali ini, kata Jinlong tersenyum. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu dan menatap sosok misterius di depannya. Tuan senior, tolong beritahu aku, kata Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Sungguh pria kecil yang sopan, kata sosok itu menatap Xiaoyan. Tidak mudah untuk menjadi master formasi pertempuran, meskipun kamu akan mencapai kekuatan mentalmu, rasa sakit di dalamnya tidak akan sedikit pun dapat dibandingkan, kata sosok itu. Tuan senior, jangan khawatir, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan bertahan, kata Xiaoyan. Yang disebut master formasi bertarung adalah menggunakan kekuatan mental untuk menggambarkan gulungan, yang agak mirip dengan gulungan keterampilan bertarung. Melihat kekuatan jiwamu telah mencapai tingkat Rana Kaisar, dan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa saling melengkapi, atau kamu dapat mencapai alam tertinggi di masa depan.
Waktunya terbatas, mari kita padatkan kekuatan mentalmu terlebih dahulu, kata sosok tua itu dengan jarinya perlahan terangkat, dan kemudian cahaya putih mencapai pikiran Xiaoyan. Tenangkan dirimu dan terima cahaya itu, kata sosok itu menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Xiaoyan tampaknya melawan, dan cahaya putih di atas jari-jarinya sulit untuk digerakkan. Xiaoyan perlahan mengangguk, saat cahaya putih masuk, dia merasa bahwa cahaya putih yang tampaknya tidak mencolok itu masuk ke pikirannya dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika cahaya putih memasuki tempat yang disebut Istana Niwan di sebelah jiwanya, gelombang menakutkan segera meletus. Di Istana Niwan, tempat yang semula seukuran jari tiba-tiba menjadi lebih kuat di bawah perkembangan cahaya putih yang lambat. Xiaoyan akan merasakan sakit yang hebat setiap kali cahaya putih berputar di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, pembuluh darah membesar dan matanya memerah. Sekarang metode pelatihan Master Formasi Dou telah lama hilang. Jika kamu tidak bisa mempertahankannya, menyerahlah, kata sosok itu. Aku akan mempertahankannya, kata Xiaoyan sementara rasa sakit yang dia rasakan semakin hebat. Sesaat kemudian sepasang telapak tangan tua perlahan terangkat, dan simbol misterius putih juga muncul di depan Xiaoyan. Mengikuti simbol putih misterius yang muncul, Xiaoyan merasa bahwa ada kekuatan tertinggi berdiri di depannya. Prasasti ini disebut gerakan langit, meskipun hanya seperempat dari prasasti langit. Jika kamu mengolahnya, kamu tidak akan memiliki masalah berurusan dengan Dou Xian. Adapun tiga lainnya, saya tidak tahu, kamu secara alami akan bertemu jika memiliki takdir. Kecilkan kekuatan jiwamu, prasasti takdirmu akan memasuki tubuhmu, kata sosok itu dengan tajam. Mendengar itu, Xiaoyan juga menekan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke Istana Niwan yang berseberangan dengan ranah jiwa. Tubuhnya juga perlahan bergetar seolah sangat senang melihat cahaya putih itu. Ketika cahaya putih menyentuh dahi Xiaoyan, garis klan di dahi Xiaoyan meledak, seolah menolak masuknya cahaya putih. Mungkinkah ini simbol Tao? Seru sosok itu tercengang ketika melihat simbol klan di dahi Xiaoyan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat ekspresi di wajah sosok itu yang tercengang sebelum kemudian pikirannya bergerak dan simbol klan di dahinya menghilang. Tanpa perlawanan dari simbol klan, cahaya putih memasuki tubuhnya dengan lancar. Tepat setelah memasuki Istana Niwan di dahinya, ranah jiwa di samping juga meledak dengan kekuatan mengerikan. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan menekannya, dia tidak bisa menekan kekuatan jiwa yang menakutkan itu. Sialan, pikir Xiaoyan memperhatikan bahwa kekuatan jiwa ini dengan liar menolak masuknya cahaya putih. Jika dia tidak berurusan dengan kekuatan jiwa dari konfrontasi ini, maka tubuhnya akan meledak. Sial, aku masih tidak percaya, karena itu adalah kekuatan yang aku kembangkan. Bagaimana itu bisa dibalik, pikir Xiaoyan menyipitkan matanya sebelum Doqi melonjak di tubuhnya. Segel prasasti baru saja tiba di Istana Niwan di dahinya, seolah dia telah tiba di rumahnya sendiri, meskipun dia tidak tahu tingkat yang disebut segel prasasti magis. Namun ketika segel cahaya putih memasuki tubuhnya, dia bisa merasakannya dari segel prasasti cahaya putih yang bergerak. Awalnya, saya berpikir bahwa kekuatan jiwa besar dalam tubuhmu dapat ditekan dengan beberapa cara lain, namun saya tidak mengharapkan kamu untuk menekannya. Ingatlah untuk menyimpannya setiap kali kamu melemparkan formasi, kata sosok itu, dan sebuah gulungan putih muncul di tangannya. Dengan mendesak segel gerakan langit di tubuhmu, kamu akan dapat mengukir prasasti inti pada gulungan ini, tapi berapa banyak prasasti inti yang dapat diukir, itu akan tergantung pada kekuatan mentalmu, kata sosok itu. Xiaoyan perlahan mengangguk, sebelum menggerakkan pikirannya yang baru saja tenang, dan kekuatan mentalnya perlahan mengalir di sepanjang Istana Niwan dan kemudian bergerak menuju gulungan putih di depannya. Kekuatan mental tidak terlihat dan itu persis sama dengan kekuatan jiwa, namun Xiaoyan merasa bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana itu dengan prasasti inti. Dengan berlalunya waktu, prasasti inti lain nampak muncul, dan ketika mencapai 100 prasasti, dahi Xiaoyan juga dipenuhi keringat. Bagaimanapun, kekuatan mentalnya juga lemah dan menyedihkan. Untuk dapat menyerap 100 prasasti inti untuk pertama kalinya, kamu harus tahu bahwa di zaman kuno, pertama kali menyingkat 50 prasasti inti adalah seseorang dengan bakat luar biasa, kata sosok itu. Xiaoyan juga melihat 100 prasasti inti pada gulungan putih dan mengangguk puas, dan kemudian avatar di ranah jiwanya langsung dipanggil, dan dia juga ingin mencoba seberapa kuat kekuatan formasi serangannya yang keluar.
Avatar Xiaoyan baru saja muncul dan kemudian mata yang tumpul itu juga mendapatkan kembali kecemerlangannya. Dia melambaikan gulungan putih di tangannya, dan kemudian menyelubungi Avatar Xiaoyan sebelum aura yang kuat muncul dan kemudian dengan kejam menyerang Avatar Xiaoyan. Sepertinya kamu terjebak di puncak Kaisar Dou di bintang 3, jika ingin menerobos ke Kaisar Dou bintang 4, kamu memerlukan setidaknya 1000 prasasti inti, kata sosok itu. Xiaoyan melihat formasi di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kekuatan mentalnya memiliki kekuatan seperti kekuatan jiwa, dia mungkin akan bisa membunuh jutaan musuh dalam sekejap. Xiaoyan kemudian mengamati segel kehidupan di benaknya, namun jimat ini terlihat terlalu kabur dan suram, karena itu dia tidak bisa menahan senyum getir ketika dia melihat segel kehidupan di benaknya. Mulai sekarang, dia juga bisa dianggap sebagai master formasi pertempuran. Dia tidak terlalu tertarik, namun benda ini, seperti pemilik reruntuhan sebelumnya, mudah digunakan untuk menjebak orang dan membunuh hanya dengan pemikiran. Bagaimanapun bakat adalah yang paling penting. Itulah sebabnya sosok ilusi itu begitu tergerak ketika dia melihat bakat spiritual di tubuh Xiaoyan. Tuan senior, bagaimana kamu mengolah kekuatan spiritual? Dan apakah ada kekuatan spiritual lain yang sangat kuat? Tanya Xiaoyan sambil mengambil kembali kekuatan spiritual dan gulungan putihnya. Kultivasi kekuatan spiritual terutama bergantung pada kemauan, kata sosok itu yang suaranya bergema. Di saat yang sama sosoknya tiba-tiba menghilang. Xiaoyan mengerutkan keningnya, meskipun jiwa kehidupan telah dipadatkan, dan pembentukan formasi juga perlu dipelajari, belum lagi kekuatan mental spiritual. Jika dia tidak tahu bagaimana mengembangkan kekuatan mental, bagaimana dia dapat meningkatkan kekuatan mental spiritual? Baiklah, aku akan perlahan melangkah, pikir Xiaoyan. Apakah ada cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual? Gumam Xiaoyan. Di mana seharusnya ada, kata Jinlong tiba-tiba berhenti. Panatua Jinlong, apa kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Tidak apa-apa, karena semuanya sudah ditangani, maka utusan dari Suan Santian akan datang menjemputmu, kata Jinlong. Kamu baru saja mengatakan cara mengolah kekuatan spiritual, kata Xiaoyan. Karena kita akan pergi ke San Suantian, ada satu hal yang harus kamu ingat, yaitu ada makhluk spiritual lain yang mengembangkan diri mereka yang sebenarnya, berharap untuk berubah menjadi manusia, tapi di mata manusia, mereka adalah alien, dan api suci yang saya sebutkan juga memiliki hubungan tertentu dengan Paviliun Dupa Pembakaran, jadi kamu harus bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, kata Jinlong. Baiklah, ayo kembali ke klan Yue dulu, dengan mereka di sini, itu bisa menyelamatkan banyak masalah, kata Jinlong. Xiaoyan merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Di satu halaman nampak Yueru dan Yu Xing tengah mengobrol. Ayah, apa Xiaoyan akan baik-baik saja? Tanya Yueru. Jangan khawatir, karena Xiaoyan bisa menyingkirkan keluargamu dan pengejaran Wu Cheng, dan bahkan membuat Wu Cheng berantakan, dia pasti bukan orang biasa, kata Yu Xing tersenyum. Yueru mengangguk, dia baru saja akan masuk ruang dalam ketika satu sosok tiba-tiba muncul. Xiaoyan, kamu telah kembali, seru Yueru dengan senang. Di mana adikmu? Tanya Yueru. Dia sudah kembali, jawab Xiaoyan merahasiakan tentang King Yuan. Tidak apa-apa, kata Yue Xing juga buru-buru menyela dan kemudian menatap Xiaoyan. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan tampaknya sedikit lemah. Sepertinya kamu sedikit lelah setelah melakukan ledakan di klan Wu Cheng, kata Yu Xing tersenyum. Anggap hadiah kecil untuk mereka, jawab Xiaoyan tersenyum. Bagaimana dengan ledakan yang ada di pegunungan binatang iblis? Tanya Yu Xing. Itu adalah jurus baru yang ku coba. Kata Xiaoyan, kamu benar-benar kejam, tapi aku suka itu. Bagaimanapun, Wu Cheng adalah seorang kaisar lokal di tempat itu, tapi aku sudah lama tidak melihat mereka begitu malu, kata Yu Xing tersenyum sebelum bertanya, apa kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu? Tanya Yu Xing saat mengingat sesuatu. Paviliun Fenxiang, gumam Xiaoyan dengan ringan. Paviliun Fenxiang, di mana seharusnya itu cocok untuk seseorang dengan atribut api yang sangat kuat. Selain itu kamu juga seorang alkemis, kamu akan bisa mendapatkan posisi yang bagus di dalamnya. Meskipun Yueru bergabung dengan Paviliun Wanhua, kamu berdua bisa saling menjaga ketika kalian pergi, kata Yu Xing tersenyum. Ketua Yue jangan khawatir, aku tahu itu, kata Xiaoyan tersenyum.
Meskipun Paviliun Fanxiang dan Paviliun Wanhua adalah sekte yang saling bertentangan, namun mereka juga berada di dunia San Xuantian yang sama, jadi jarak antara kedua paviliun juga sangat dekat. Baiklah, aku melihat kekuatan jiwamu sedikit lemah, beristirahatlah dulu, dalam beberapa hari, Xuan Santian akan mengirim utusan untuk menjemputmu, kata Yu Xing. Di satu kamar nampak Xiaoyan duduk bersila sementara kekuatan jiwa merembes keluar dari dahinya. Aneh, kekuatan mental dan spiritual ini tampaknya memiliki hubungan yang sama, tetapi mereka berdiri sendiri, karena kekuatan jiwa dapat dikembangkan melalui formula jiwa. Maka kekuatan mental seharusnya sama, tetapi di mana aku dapat menemukan formula pelatihan kekuatan mental spiritual, pikir Xiaoyan dengan kilatan melintas di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.